Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Ya, mati getak. Iya ini loh. Iki kayak biasa lah wong Jawa ngono ya. Listrik murup ya. Kamera mulai lang ya. beda karo wong tuku mercon. Piye? Tuku mercon iki larang. Ya. Gede, regane larang. Aku disumet lek nek mercon didelok apane? Nek apa? Didelok apane? Memecon. Heeh. Didenglok apa dirungokne? Ya dirungokke apa didelok nek mercon kuwi? Nek mercon Dirungokke. dirungokke. Tapi nyulut kenapa ditutupi kupinge? Oh. Iya. Iya, kurang gawean ya. Sia-sia ya. Wis larang, toh. Oh. Nek nyumet cuma nggih. Tutupi kupinge. Oh, benar. Sia-sia ya berarti ya. Sia-sia. Melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ora jelas. Ya. Kasih ngomong, wah, kok ngomong. kuwi padha karo Ini. ndelok film nang bioskop. Wah, iki. Film adegan romantis. Sing ngambung-ngambungan bintang film kok ada sing kon bayar. Oh iya. Wah, Iya, iya. cerdas iki. Iya. Cerdas. Iki padha karo wong nek nganu kemarau panjang, wong ora udan-udan. Diudani terus malah ngeyop. Oh iya. Oh iya. Ayo Wan. Oh wes, ning ngono tok wae. Iya. Ya emang kayak gitu, kayak kita wis sok ora percaya, wis ngerti bane jelas wis kempes kok isih dipencet. Lah. Ngerti udan kok isih ngene tangan. Ah wis ngerti nyekel telek. Biasa diambu ya ta. Wis jelas iki telek kenapa? Telek dudu ya isih ning ngono. Kuwi nggo meyakinkan. Tapi kayak ora percaya gitu. Lah iya. Kadang wong iso ngewoke. Awake dhewe njaluk ngombene apa kopi. Nah, Panas no kopi ra panas Ya. ra panas. Istilah jadi panas didamoni. Nah. Iya kuwi. Kurang gawean Sing ya. koclok sapa kuwi? Oh iya. Iya no. Nek niat mau panas ya panas pisan ya toh. Iya. Ya, apa tuku obat penurun panas cemplungke beres ya. Iya. Aku zaman aku dodol angkringan kae. Mas, jahe Mas. Atau kok jahe butuhan to. Nyoh ngono iki. Maksudnya wedang jahe lara genahe to. Iya. Wedang jahe. Mas jahe Mas, atau kok iso butuhan. Iya. Kan apa suka apa diomongke to. Iya, dhek ngono pas dodol cendol dawet ya Mas, cendol Mas mi dine siji. Oh iya. Nek Mas cendol siji ngentosno ya. Lah iya. Kuwi untung lho sing tuku sabar. Ya ya. Kira-kira sing tuku nasbar iso dobong malah. Ane untung anu iku pembeline ra ngomong, soalnya dia enggak jelas nek ngomong cendol-cendol aku muni dawet. Oh iya. Takei terus. Tangen ya. Iya. Sik itu kuliahane do joget-joget kuwi ya. Piro 500-an ngono ya. Ya awake dhewe kan paling ora kudu nganu. Kudu mencerminkan akhlak yang baik. Tapi ya ora awake dhewe. Sirahe ora wedi ngono gitu. Sirah sikile. Senengane dipenggal. Senengane wis akeh iki. Maksudnya gimana kok enggak awake dhewe? Wis kadung. Senengane nek arep menuju dipenggak ngene. Iya. Kesane aja dicampur. Oh iya. Akan membuat reuni. Pertemuan satu grup itu loh. Biar akan makanya aku yang tengah gini main iso reuni. Yo. Nek tarung iya malah. Iya. Tapi benar, ini tadi pertanyaannya Mas Pur pengen jadi umat yang gimana? Yang baik ya, yang umat baik. sesuai dengan Rasulullah ya Lah iya, kita kan umat Rasulullah paling ora iki yo. Walaupun awake dhewe iki nek misale arep nganu persis kan yo angel banget, tapi yo setidaknya iki sithik mboko sithik memperbaiki diri itu dimulai dari diri kita sendiri. Tapi benar itu.
Terus kamu jadi kegiatannya sekarang apa wae? Apa genahno? Liyane kan ini do sibuk ngaji, sibuk apa memperbaiki diri lah. Apa ya Mas Gus Bam iki? Ya aku nek do memperbaiki diri, aku yang memperbaiki yang lainnya. Misale iki aja dibenggak lho. Ora bukan. Nek perlu kita rasa respon blas. Iya. Malah ra sidong. Lah piye? Kok dagelan. Kalau yang lain memperbaiki diri, Mas Gus Bam piye? Apa? Memperbaiki yang lainnya. Misalnya Pamane ana gapura sing rusak tak benake. Wah, ini aneh lho wong delok. Kenapa? Nek dhek memperbaiki gapura. Oh iso. Mosok gapura bangun gapura. Lah iya. Kudune kan jejeri. Iya. Iki ra aku alik, Wan. Aku ro kono lemu kono to. Iki gupala padu kok. Nah, ngono wae to. Iki gubala iku kan tengah-tengahe. Iki kene gapurane lho, gapurane ngene iki gubala-gubalane. Iya, kuwi. Tapi apik. Orang itu yang penting niat jadi apa ya istilahnya umat yang terbaik, umat yang sesuai tuntunan nih Rasulullah kan apik kan sebaik. Nek awake dhewe istilahnya kon berubah 160 derajat mesti angel. Iya, 180 biasanya. 180 tak ndake 20 Surabaya dhewe lho. Aku tak ndake 20 jare kon nyanyi biasanya siji. Oh, apal kamu ya. Apal. Piye iki lagune wis siji biasane ya iki coba aku siji. Aku kan biasanya mengko siji wae. Dek sing jawab. Lagune. Abang sing penak karek titi-titi sing ngartekke iki puneng ngene. Ya. Lho, dadi awake dhewe piye mengisi kegiatan positif ini. Apa wae langkah-langkah kan sing ngerti Pak Ustaz. Ya itu. Iya nek iki kudu takon karo Pak Ustaz. Lah iya. Takon karo kur kok mejak nyanyi. Siji. Oh iya. Ya apa ya aku. Nek tekon karo kanca Islam yang dikontrakkan. Sing penting iso membayar ngono kuwi malah. Nek dadi ustaz ngono, Pak Ustaz ini kalau kira-kira kita niate biar apik piye? Niat itu semua baik. Sing penting iso membayar. Nek ustaz ngono kan. Baik. Amang ya enak. Nek saket lho. Iker lho ya. Dadi tekoni nek dadi ustaz ngono lho kok. Berarti kan harus orang pilihan memang. Misalnya dek dadi ustaz mah mbok bayar. Kenapa? Aliyane suguhan metu Nggih. Dek do mangan paling yo ngelu gedang, ngelu resol, dek ngelu pedang. Wah. Piye kuwi? Oh ngene ya. Oh iya. Maksudnya ngelu. Kuwi ngolu. Nah, awake dhewe ngelu kan kene. Ngelu pedang ngelu kene jadi. Jadi antara pinggiran karo kota iki beda Beda itu. Gini ae, kita ini biar apa? Go handphone lah. Mas go handphone lah. Tidak apa. Kurang go kabeh. Nanti Mas Pur aja, Mas Pur kata Ustaz Sigit diajak ke sini, Mas. Oh iya. Kita bertiga baik kita ngobrol Ustaz Sigit. Nanti ben apa kita bisa tahu umat yang apa sesuai tuntunan Rasulullah yang gimana. Gitu ya Mas Pur. Oke. Jadi dengan ngajak Ustaz Sigit ke sini, kita tunggu di sini, kita ngobrol bareng-bareng. Kita tunggu ya. Jujulkan. Heeh. Hati-hati Pur. Ya, kita tunggu ya. Ya. Tunggu ae. Ya udah, ini kita tinggal nunggu aja kalau Mas Pur nanti udah sama Ustadz Sigit beres kesini kan kita tahu umat yang sesuai tuntunan Rasulullah, Nabi Muhammad itu yang gimana gitu loh. Kan kita kepengen jadi apa ya yang tambah kuat imane. Nah, nanti yang ketemu nanti di akhirat tuh ketemu sama dapat syafaatnya. Nah, kuwi. Itu yang penting lah. Itu udah ada. Kok suwe men ya? Nah, itu udah. Moga-moga Ustaz. Woi. Moga-moga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan Mas Gufron. Malah saya sini. Iya, Simon. Alhamdulillah. Ini kalau mau tanya langsung sama beliau. Karena tanya sama saya podo wae 2 kali kerjaan. Tanya apa? Tuh, silakan. Ayo takon apa? Iki takon kuwi mung padha karo sing tak takon kuwi mau Pur. Apa? Umat Nabi Muhammad itu yang seperti apa? Nah, kita kan bertanya-tanya itu. Merasa umat Nabi Muhammad atau tidak? Merasa loh. Ada yang merasa, ada yang mengaku, ada yang benar-benar. Mengaku umat Nabi Muhammad, merasa umat Nabi Muhammad atau benar-benar umat Nabi Muhammad. Itu beda. Yang pertama yang merasa. Kalau mengaku itu kan berarti mau
dengan lisannya. Tidak sepenuh hati ya Pak Ustaz. Belum tentu benar. Nggih. Ya. Mas Pur. Aku ki wong Yogyo misalnya. Padahal bukan orang Jogja. Mungkin tidak. Mungkin antara pengakuan dengan nyatanya berbeda, mungkin. Gitu. Maka kalau sekedar ngaku gampang. Ya, semua orang bisa ngaku saya umat Nabi Muhammad. Tapi benar-benar umat Nabi Muhammad atau tidak harus ada buktinya, gitu kan. Begitu juga yang merasa. Merasa itu hanya mungkin berdasarkan penilaian dirinya sendiri. Penilaian oleh dirinya sendiri itu ya terbatasi oleh pengetahuannya. Misalnya ada orang tuh merasa pintar, padahal durung pintar. Ya. Nah, durung pintarnya ngerti dari mana? Dibandingkan orang yang jauh lebih pintar. Gitu. Nah, tapi dengan ilmu yang terbatas sudah merasa pintar sehingga bisa jadi tidak tepat atau bahkan mungkin salah. Ya, penilaiannya itu karena ilmunya masih terbatas. Sudah sholat, sudah puasa, terus kemudian merasa sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, padahal belum tentu setiap orang yang sholat dan puasa itu umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, dari mana kemudian kita bisa tahu bahwa seseorang benar-benar umat Nabi? Maka ada tadi buktinya, ada cirinya, ada tandanya. Nah, taunya dari mana? Dari penjelasan ya Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 29 surat Al-Fat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Pertama Allah menyebutkan Muhammad itu adalah utusan Allah. Terus kalimat berikutnya, walladzina ma'ahu, adapun orang-orang yang bersama dengannya. Nah, yang bersama dengan Nabi ini para sahabat, atau setelah sahabat berarti umatnya, termasuk kita semua. Siapa yang disebut umat Nabi Muhammad, di situ disebutkan ciri-cirinya. Ya, satu, ya, asyidda'u 'alal kufar. Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ciri pertama umat Nabi Muhammad itu kokoh beriman, dan tidak punya tidak toleransi sama sekali dengan kekafiran. Tidak toleransi dalam artinya tidak mentolerir kekafiran. Jadi memegang teguh iman, ya, tidak ada toleransi terhadap segala macam bentuk kekafiran. Itu yang diungkap oleh ayat tadi, asyidda'u 'alal kufar. Bukan berarti melakukan tindak kekerasan terhadap orang kafir, bukan. Karena faktanya Nabi Muhammad maupun para sahabat tidak pernah berlaku kasar terhadap orang-orang kafir. Bahkan Quran ketika memanggil orang kafir itu dengan kata sapaan yang lembut, ya ayyuhal kafirun. Ya, surat Al-Kafirun kan? Ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha itu kata sapaan yang lembut. Ya, bukan hanya ayyuhal kafirun, tapi ya ayyuha itu menunjukkan kelembutan sapaan. Ini komunikasi yang sangat beretika. Nah, artinya orang kafir sekalipun itu dalam komunikasi sosial tetap harus dihormati. Ya. Tetapi nilai-nilai kekafiran itu tidak ditoleransi. Bagi orang beriman dipegang teguh keimanannya. Umat Nabi Muhammad itu tidak toleransi terhadap segala nilai-nilai kekafiran. Dia pegang teguh keimanan. Itu satu. Yang kedua, ruhama ubainahum. Ruhama ubainahum itu berkasih sayang, ya, di antara mereka. Jadi kehidupan sosial umat Nabi Muhammad itu kehidupan yang penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kepedulian, penuh dengan kontribusi. Ya. Umat Nabi Muhammad itu bukan orang yang antisosial. Umat Nabi Muhammad itu sangat peduli dengan orang lain. Sampai Nabi mengatakan tidak beriman seseorang tatkala dia bisa tidur nyenyak karena kekenyangan, tetapi tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Tidak beriman seseorang di mana orang lain itu tidak aman dari gangguan lisan dan tangannya, ucapan maupun perbuatannya. Kalau tidak menghadirkan rasa aman, mencelakai, merugikan, menzolimi orang lain, maka Nabi mengatakan demi Allah tidak beriman. Jadi indah sekali di dalam Islam tuh
wong sing iman iku ya pada saat bebrayan kalian kata yang saat bergaul dengan banyak orang itu mujudaken pasederekan menghadirkan kehidupan yang bersaudara. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, umat Nabi Muhammad itu kalau melakukan ibadah kepada Allah ya dilakukan dengan penuh ketekunan dan ikhlas. Ya. Nindak ibadah kanthi ikhlas. Tarohum ruka'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud mengharapkan keridhaan Allah, ya karunia dari Allah dan keridhaannya. Ya. Jadi nek ana sing ngaku umat Nabi atau merasa umat Nabi ini kok ngibadah males. Ya. Salat wegah, ngaji ra tau. Ya. Kok ngaku umat Nabi. Ngaku-ngaku kan. Orang ana bukti Ya. ya gitu kan. Jadi harus tekun ibadah, ya rajin melakukan amal kebaikan dan melakukan itu semua ikhlas. Ini ikhlas itu mengharapkan ridho dan balasan dari Allah. Bab soalnya wong niku salat itu ning ben dilem wong liya. Sedekah ben dianggap wong sing dermawan itu. Nah, tentu kita nggak ngerti isi hati orang. Kalau mendapati orang yang bersedekah melakukan sholat sudah positive thinking saja. Husnudon wong sing apik akan mau merasa kowe mung ben dilem lu ngerti sing ngerti. Golek rai gitu. Ora usah dinilai keadaan hati wong kita ora ngerti. Itu tapi kita yang melakukannya dijaga hatinya agar ikhlas mengharapkan ridho Allah. Terakhir keempat umat Nabi Muhammad itu akhlaknya mulia. Ya, disebutkan di ayat itu simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka itu tampak pada wajahnya dari bekas sujud. Ya, bukan tanda hitam di dahi karena sholat, bukan. Athar itu bekas dalam bentuk yang tidak selalu bermakna tampak. Tapi bekas dari sujud maknanya adalah buah dari ibadahnya. Hasil dari ibadahnya itu saat ia bergaul dengan manusia adalah kemuliaan akhlak, budi pekerti yang sangat luhur. Maka indah sekali ya. Kalau ini difahami, umat Nabi Muhammad itu betul-betul menghadirkan kebaikan bukan hanya pada dirinya tapi juga pada lingkungannya. Sehingga benar Nabi itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Nanti kita lanjut lagi Ustaz. Ya. Pemirsa, masih banyak yang akan kita obrolkan bersama Ustaz Sigit karena ini baru sedikit prolog. Mungkin nanti di sini di sesi selanjutnya kita akan lebih detail lagi dan jangan kemana-mana. Kita balik lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih sekali Anda masih bersama kami. Kita masih ngobrol dengan Ustaz Sigit bagaimana kita bisa menjadi umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kita kepingin banget ya. Ini saya kadang masih rancu ya antara Rasul sama Nabi itu pripun. Karena ada orang kadang nah, Rasul itu yang bagaimana, Nabi yang bagaimana. Rasul secara bahasa artinya utusan. Nabi secara bahasa artinya orang yang membawa berita besar. Ya. Naba itu berita besar, yang membawa berita besar namanya Nabi. Maka di dalam Quran ada surat An-Naba, artinya berita besar. Yang membawa berita besar namanya Nabi. Nah, apa bedanya Nabi dan Rasul? Ya, sebagian ulama menjelaskan begini. Kalau Rasul itu dia mendapatkan wahyu, ya tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi dia tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Tapi sebagian ulama yang lain tidak setuju dengan definisi ini. Karena setiap nabi maupun rasul itu diutus untuk menyampaikan wahyu Allah. Nah, terus perbedaannya apa? Perbedaannya kalau rasul itu membawa syariat yang baru. Kalau nabi hanya membawa syariat dari nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Tidak ada syariat yang baru. Gitu. Nah, 25 yang disebutkan dalam Quran itu nabi sekaligus rasul. Ada yang nabi saja, ada yang rasul sekaligus nabi. Ya, tapi kalau 25 yang disebutkan, ya, itu yang nabi saja siapa? Nabi Adam. Karena Nabi Adam belum mendapatkan wahyu untuk disampaikan pada siapapun.
onone mung karo anake dhewe. Gitu. Maka rasul yang pertama Nabi Nuh. Iya. Gitu. Rasul pertama dan rasul sekaligus nabi. Oke. Nah, itu perbedaannya. Terus Nabi kalau dan dulu ada istilah mujizat itu beda lagi. Beda. Tapi tadinya tuh rasul itu yang plus mujizat, gitu enggak ada. Oh, gimana? Mukjizat itu sesuatu yang akal manusia menjadi lemah di hadapannya, artinya di luar kemampuan akal manusia. Sesuatu yang mudahnya luar biasa, sulit untuk difahami oleh akal manusia. Itu namanya mukjizat. Nah, mukjizat itu diberikan kepada para nabi dan rasul. Ya. Tapi kalau bukan nabi, bukan rasul, ada sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan, itu namanya karomah. Misalnya pada ulama, wali ya, wali Allah dari para ulama ya, orang-orang soleh, itu namanya karomah. Gitu. Nah, tetapi yang harus dicermati bukan sekedar keluar biasaannya, ya, karena kalau sekedar hal yang luar biasa bisa jadi ada tipu daya jin, tipu daya setan, terutama pada kalangan bukan nabi dan rasul, tapi wali, ulama dan sebagainya. Orang bisa mengatakan itu karomah atau bukan, ya, itu ada perbedaannya. Kalau karomah, ya, karomah itu sesuatu yang dia tidak diminta oleh orang yang Allah kasih gitu, ya, tidak diminta, tidak bisa diulangi dengan kehendaknya sendiri, ya. Tetapi hal yang hebat luar biasa yang atas kehendak Allah tanpa dia ketahui sebelumnya, dan dia tidak bisa dengan sengaja mengulanginya. Contoh, dulu ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Ya, Mas Pur ngerti ya Umar bin Khattab ya. Sejarahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, luar biasa keberaniannya, tegas dalam membela kebenaran. Nah, Umar pernah mendapatkan karomah dari Allah. Karena Umar bukan nabi, bukan rasul, ada hal yang luar biasa pada Umar, itu karomah. Dia menyampaikan khutbah di mimbar. Begitu memulai khutbahnya, hal aneh terjadi. Apa yang terjadi? Saat itu juga Umar melihat di depannya itu medan pertempuran, perang militer yang sedang dia kirim di tempat yang jauh. Tapi dia melihat dari mimbar itu. Ya. Padahal faktanya, kenyataannya yang di depannya Umar itu jamaah yang sedang mendengarkan khutbah. Tapi yang dilihat Umar adalah medan pertempuran. Dan dia melihat pasukan yang dikirim itu terdesak oleh musuh. Spontan Umar langsung mengatakan naik ke bukit. Keanehan yang kedua adalah suara Umar ini terdengar di tempat yang jauh itu. Ya. Jadi pasukan yang sedang bertempur habis-habisan itu mendengar suara Umar, naik ke bukit. Lalu diikuti instruksi Umar itu dan Allah berikan kemenangan. Nah, itu hanya terjadi sekali sepanjang usianya Umar. Umar juga nggak ngerti kok tiba-tiba ditampakkan oleh Allah. Itu namanya karomah. Tapi kalau secara sengaja kosek tak delok kosek, itu biasanya karena ada tipu daya jin, sihir biasa sih. Ya kategori sihir ya, bisa diulang-ulang. Ada orang usah nebak-nebak, Mas Gus Bam ini lagi punya masalah kayaknya, gitu. Ini pasti ada saudara yang sebelahnya, itu yang sebelah timurnya sedang punya masalah, padahal belum pernah ketemu misalnya. Gitu. Ini dia bisa mengulang-ulangi itu terus pada setiap orang yang datang pada dirinya. Ini besar kemungkinan ada tipu daya jin di situ. Dia berinteraksi dengan jin, bukan karomah. Nah, kadang orang salah nganggep, kayak Ustaz ya ini punya karomah, iso nebak-nebak. Nah, ini malah layak dipertanyakan kok iso berulang kali seperti itu. Karena bisa dikondisikan dipanggil ya. Oke, tadi berarti ini kita biar menjadi umat Rasulullah apa aja yang harus kita lakukan ya? Betul. Paling enggak ya. Jadi kalau umat Rasul, umat Nabi Muhammad itu cirinya seperti itu, imannya kuat, tidak ada toleransi dengan nilai kekafiran, kemudian apa tadi berkasih sayang, ya, kemudian ikhlas dalam melakukan ibadah, berakhlak mulia. Maka agar bisa memiliki ciri-ciri ini, satu kan kudu sinau, harus belajar. Ya, sumber pokoknya Quran, hadis Nabi, penjelasan para ulama, kemudian saling menasihati satu dengan yang lain. Yang kedua,
tentu dengan ketekunan melakukan ibadah. Ya, karena ketekunan beribadah itu akan membersihkan hati kita. Hati yang bersih itu menjadi wadah keimanan. Sehingga iman yang kokoh tadi, yang tidak toleransi dengan kekafiran itu akan dimiliki karena hati yang bersih. Kasih sayang juga wadahnya di dalam hati. Jadi kita menyiapkan wadah ini dengan ketekunan ibadah, dengan ilmu yang kita butuhkan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, mau tidak mau harus melatih apa? Amal-amal yang dituntunkan, yang diteladankan, yang dicontohkan oleh Nabi. Wajah yang cerah, suka tersenyum, peduli dengan orang lain, gitu ya, menolong yang membutuhkan, tekun melakukan ibadah, dilakoni, dipraktekkan. Prakteknya orang sepisan sepindu, ya, tidak hanya sekali dua kali, berulang kali sampai menjadi seperti itu. Oke, sebagai kesimpulan Ustaz. Jadi intisari dari bulan kita ini mungkin bagi pemirsa yang baru aja bergabung biar nanti dapat intisarinya akan disimpulkan oleh Ustaz Sigit. Kami persilahkan monggo disampaikan Ustaz. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah ya Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Muhammad itu bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi ada bukti yang tampak pada orang-orang yang benar-benar merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Pertama, imannya kuat, ya, imannya kokoh, tidak toleransi dengan segala macam bentuk kekafiran. Dia tegas dalam memegang teguh keimanannya. Yang kedua, kasih sayang, penuh kasih sayang, ya, bersama dengan orang-orang beriman maupun manusia secara pada umumnya. Dia sangat peduli dan memberikan perhatian. Yang ketiga, ikhlas dalam melakukan ibadah. Ya, umat Nabi Muhammad itu pribadi-pribadi yang tulus. Dengan semua kebaikan yang dilakukan, ketaatan yang dikerjakan, ibadah yang terus-menerus dilakukan, pendorong utamanya, motivasi dominannya tidak lain adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Dan yang keempat, terakhir, akhlaknya mulia sebagai buah dari ibadah yang dilakukan secara ikhlas itu. Ya, dia akan hidup dengan kemuliaan akhlak sehingga keberadaannya menebarkan kemanfaatan bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali Ustadz yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan pemirsa, itu tadi obrolan kita, ngobrol-ngobrol santai tentang agama dengan Ustadz Sigit. Semoga memberikan tambahan ilmu untuk kita semua. Dan kita harus pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.